Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video kali ini, langsung saja masih mengenai perbandingan trigonometri. Hari ini kita akan langsung masuk ke perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu adalah sudut-sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya bisa langsung ditentukan walaupun tidak menggunakan kalkulator. Oke, sudut-sudut istimewa tersebut adalah kita punya 5, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi dari ke-6 sudut istimewa ini bisa kita langsung tentukan nilai perbandingan trigonometrinya, nilai perbandingan sinus, kosinus, dan tangennya. Jadi nilai sinus, kosinus, dan tangennya nanti mengikuti suatu pola. Oke, jadi banyak ya. Di sini ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90 derajat. Jadi di sini ada 5 sudut istimewa. Lalu di sini ada 6 perbandingan trigonometrinya, ada sinus alfa. Jadi alfa ini sudutnya ini. Gitu. Jadi yang di sini yang penting yang kalian ingat adalah, jadi kuncinya itu ada di sin dan cos. Jadi kalau kalian mengingat sin dan cos, tannya nanti bisa mengikuti. Tan itu sama dengan sin dibagi cos, gitu. Terus kosekan juga kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotangan kebalikan dari tan. Jadi dari ke-6 perbandingan ini, kuncinya ada di sin dan cos. Kalian mengingat sin dan cos, maka perbandingan trigonometri pada sudut istimewa bisa kalian ingat. Oke, untuk sin 0, ya sin 0 itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Jadi sebenarnya sin 0 itu, jadi ini polanya kan setengah akar 2, setengah akar 3. Jadi ini polanya sebenarnya setengah. Yang di sini sebenarnya setengah akar 0, sini setengah akar 1, akar 1 kan 1. Jadi setengah kali 1, 1. Jadi setengah akar 1, yang di sini setengah akar 2, setengah akar 3, dan yang terakhir setengah akar 4. Sebenarnya polanya seperti itu, tapi bisa kita sederhanakan menjadi sin 0, 0, dan sin 90 itu 1. Jadi nilai terendahnya adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 1 gitu. Untuk cos itu kebalikannya dari sin. Kalau sin 0 itu 0, cos 0 itu 1 gitu. Jadi dibalik. Dari yang terbesar dulu 1 lalu ke kecil gitu. Oke. Gampang ya. Nah, supaya kita mudah ingatnya, terserah kalian menghafalnya atau mengingatnya seperti apa. Tapi di sini Ibu punya salah satu cara untuk menghafal sudut istimewa atau nilai trigonometri pada sudut istimewanya. Nah, biasanya Ibu pakai kaidah tangan kanan gitu. Jadi anggap jempol itu nilainya 0 derajat, telunjuk itu 30 derajat, terus jari tengah itu 45 derajat, lalu jari manis itu 60 derajat, dan jari kelingking itu 90 derajat. Jadi bisa kita urutkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu untuk yang sin. Ya, jadi bisa diulangi. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gitu ya. Bisa kalian praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Kalian angkat tangan kanan kalian. Lalu untuk yang jempol itu berarti 0, 30 derajat itu untuk telunjuk, dan berikutnya hingga sampai kelingking itu 90 derajat. Jadi sudut istimewa itu hanya ada 5. Oke, kita ulangi lagi. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi sin 30 itu setengah. Sin 90 itu 1 gitu ya. Nah, mudah kan? Nah, untuk yang cos, yang ini tadi yang sin. Sekarang untuk yang cos kebalikannya. Sama, untuk jempol, untuk jari jempol, ibu jari, itu 0 derajat, jari telunjuk itu 30, jari tengah 45, jari manis 60 derajat, dan jari kelingking itu 90 derajat. Lalu, nilainya, jadi nilainya dari yang terbesar. Yang terbesar itu 1, 90 itu 0. Jadi dari 1 ke 0, dibalik. Jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi mundur dia. Kebalikannya dari sin. Kalau ini tadi sin, kalau yang ini cos. Gitu ya. Bisa? Coba kalau cos berarti cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Oke, jadi
Jadi sudut-sudut ini adalah sudut-sudut yang bisa kita langsung nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi nilainya itu seperti ini gitu. Nah, gunanya buat apa? Jadi gunanya sudut-sudut istimewa ini mempermudah kita untuk penaksiran nilai sudut-sudut yang lain gitu. Semisal sudut 120 derajat itu berapa? Nah, nanti akan kita pelajari caranya untuk menghitung sudut yang lebih dari 90 derajat menggunakan sudut-sudut istimewa ini gitu. Gampang kan ya? Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal yang pertama, dihafal dulu untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kalau sudah hafal, silahkan dilanjut videonya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama, nomor pertama. Kita akan menentukan nilai dari sin kuadrat 60 dikurang cos kuadrat 60 per 2 cos 30 dikali tan 30. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Karena sudut-sudut pada perbandingan trigonometri ini adalah sudut-sudut istimewa, langsung kita kerjakan. Oke, untuk sin kuadrat 60, ya. Jadi maksudnya sin kuadrat 60, berarti sin 60 itu kita kuadratkan. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 kita kuadratkan menjadi setengah akar 3 kuadrat dikurang cos kuadrat 60. Cos kuadrat 60 itu artinya cos 60 kita kuadratkan. Cos 60 sama dengan setengah, berarti setengah kita kuadratkan per 2 kali cos 30. 2 kali cos 30. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 dikali tan 60. Tan itu sama dengan sin per cos, berarti sin 60 per cos 60. Ya, atau tan 60 itu sama dengan akar 3. Jadi nilai-nilai perbandingan trigonometri ini adalah nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Jadi bisa kita langsung kerjakan tanpa menggunakan kalkulator. Oke, kita selesaikan. Setengah 1/2 akar 3 kuadrat itu berarti 1/2 kita kuadratkan. Akar 3 kita kuadratkan juga jadi 1/4 kali 3 dikurang 1/2 kuadrat. Ya, berarti 1/4. Dibagi, oke. Di sini 2 dikali 1/2. Ya, ini 1/2 akar 3 itu berarti 1/2 kali akar 3. Yang di sini juga dikali akar 3. Oke, 2 kita kalikan 1/2 itu sama dengan 1, ya. Atau gini, ini 2 ini bisa kita coret sama ini. Hasilnya masa 1, berarti 1 kali akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Berarti 1 kali 3, 3 kita peroleh 1/4 dikali 3 dikurang 1/4 per 3. Nah, di sini untuk ini kita nggak bisa langsung coret ya. 3 yang di sini kita tidak bisa langsung coret. Kenapa? Karena di sini adalah operasinya pengurangan. Kita selesaikan dulu yang di atas. Oke, kita selesaikan. Ini 3/4 kita kurang dengan 1/4. Seperti ini. Per 3. Jadi yang di atas kita selesaikan menjadi 2/4 per 3. 2/4 per 3. Kalau kita mau selesaikan menjadi ya 1/2. 2/4 itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2 dibagi 3 atau 1/2 dikali 1/3. Jadi pembagian bisa berubah menjadi perkalian jika dibalik gitu. Oke, hasilnya sama dengan 1/6. Jadi nilai dari sin kuadrat 60 dikurang cos kuadrat 60 dibagi atau per 2 kali cos 30 tan 60 itu sama dengan 1/6. Jadi kalau sudut-sudut pada soal itu merupakan sudut istimewa, kita langsung masukkan. Oke, jadi untuk kaidah tangan kanan, kaidah tangan kiri itu di hafal ya. Oke, sekarang nomor berikutnya, ini ada soal cerita yang berhubungan dengan sudut atau nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, berarti sudut siku-sikunya ada di titik B, dan besar sudut C adalah 60 derajat. Jika panjang AC adalah 12 cm, maka tentukan panjang AB dan BC. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ilustrasikan dulu, biar mudah ya. Kita gambarkan dulu sudut ABC, karena di sini diketahui adalah sudut siku-sikunya ada di B, berarti titik B ada di sini. Jadi segitiganya ABC. Boleh ABC atau A-nya di sini, A, B, C, itu sama aja. Oke, yang penting siku-sikunya itu di B. Lalu besar sudut C-nya, berarti ini ya, sudut C-nya itu 60 derajat. Jika panjang AC berarti sisi miring.
sisi terpanjang AC sama dengan 12 cm, kita akan menentukan panjang AB dan BC. Oke, kita menggunakan perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Oke, karena kita mau mencari AB, AB di sini adalah sisi depan dari si sudut 60. Oke, AB di sini adalah sisi depan dari 60, maka perbandingan trigonometri yang bisa kita gunakan apa? Yang berhubungan dengan sisi depan. Depan per miring, berarti sin ya. Kita gunakan perbandingan trigonometri sinus sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Depannya adalah AB per miringnya 12. Kita tahu kalau sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti AB di sini sama dengan, ya, di sini 12 kita pindah ke kiri menjadi perkalian. Jadi 12 kali setengah akar 3 sama dengan AB, atau, ya, jadi ini bisa 12 kita bagi dengan 2 menjadi 6 per 6 akar 3 cm. Jadi panjang AB itu 6 akar 3 cm. Selanjutnya untuk mencari BC. BC di sini adalah sisi samping dari sudut 60 derajat. Maka perbandingan trigonometri yang bisa kita gunakan adalah perbandingan kosinus atau cos 60. Cos 60 artinya cos itu kan cos sami. Masih ingat pertemuan minggu lalu? Cos sami, samping per miring. Sehingga cos 60 itu sama dengan setengah. Cos 60 itu sama dengan setengah. Sampingnya, sisi sampingnya adalah BC, miringnya adalah 12. Sehingga BC sama dengan 6. 12 kita kali ke kiri. Oke. 12 kita pindah ke kiri menjadi perkalian 12 kali setengah sama dengan 6. Di sini kita peroleh nilai AB dan BC itu sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita ke penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini penerapan secara sederhana nilai perbandingan trigonometri pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebelum kita masuk ke soalnya, kita mengenal sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke atas. Jadi kalau kalian misal mengamati atap yang di rumah, berarti kan kalian nengok ke atas. Nah, itu namanya sudut yang dibentuk dari garis horizontal dan pengamatan kalian ke arah benda yang di atas kalian, itu namanya sudut elevasi. Contohnya seperti ini. Kalau mau mengamati sebuah mengamati pucuk dari pohon gitu ya. Nah, saat kalian di depannya seperti ini, kalian melihat langsung ke atas. Nah, sudut yang dibentuk ini namanya sudut elevasi. Nah, kebalikannya, semisal kalian melihat bangunan atau benda yang berada di bawah kalian, ya. Jadi sudut yang dibentuk dari pengamatan kalian itu adalah sudut depresi, atau dengan kata lain adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal atau garis horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke bawah gitu. Jadi ini sudut depresi gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, jadi sudut ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan trigonometri. Kita langsung masuk ke contohnya. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 60 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 30 derajat, tentukan tinggi pohon tersebut. Oke, yang pertama kita bikin ilustrasinya dulu. Jadi ada pohon gitu ya. Ini seorang pengamat, ini tingginya 160 cm. Oke, sudut ya. Ini ada sudut elevasi. Sudut elevasinya berarti di sini. Ya, ini sudut elevasinya 30 derajat dengan jarak antara pohon dan seorang pengamat itu adalah 150 meter. Nah, kita akan mencari tinggi pohon. Nah, untuk mencari tinggi pohon, di sini kita cari nilai T-nya ini dulu. Oke, jadi tinggi pohon nanti, nilai T-nya ditambah dengan tinggi pengamatnya. Oke, kita cari nilai T-nya dulu dari sini. Oke, untuk mencari T, di sini ada sudutnya, jadi ada sudut, ada sisi samping, ya ini sudut 30 derajat, sisi sampingnya adalah
150 derajat, sisi depannya adalah si T. Maka perbandingan trigonometri yang akan kita gunakan adalah perbandingan trigonometri tangan, ya. Tangan. Kenapa? Kalau tangan kan desa, depan per samping. Nggak ada miring. Di sini kan miring tidak diketahui. Jadi miringnya yang bagian sisi miring ini, atau bagian yang terpanjang ini, itu tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah nilai trigonometri atau perbandingan trigonometri tangan 30 derajat. Oke, untuk tangan 30 berarti tan itu desa, depan per samping. Tan 30 itu sama dengan, ya, oke, tan 30 sama dengan depannya T per sa, samping 150 meter. Maka nilai T-nya adalah T sama dengan tan 30 dikali 150. Atau karena tan 30 itu sama dengan sepertiga akar 3, maka sepertiga akar 3 kita kalikan 150 sama dengan T. Jadi nilai T-nya ini adalah sepertiga akar 3 kali 150. Oke, di sini kita selesaikan dulu 1/3 kali 150. Hasilnya 50 akar 3. Nah, atau T sama dengan 50 kali akar 3 itu nilainya kita taksir menjadi 1,73. Oke, 1,73. Kalau akar 3 itu 1,73. Maka nilai T-nya adalah, kita kali langsung dengan 50. Menjadi T sama dengan 86,5 meter. Jadi nilai T ini itu sama dengan 86,5 meter. Maka tinggi pohon adalah, karena tinggi pengamat atau tinggi seorang pengamat itu adalah 1,6 meter, ya di sini 1,6 meter, maka tinggi pohon adalah T, ini T ditambah dengan ini, tinggi pengamat ini kan. Nah, maka sama dengan 86,5 ditambah 1,6 meter, sama dengan 88,1 meter. Oke, maka tinggi pohon tersebut adalah 88,1 meter. Oke, berikutnya contoh yang kedua, dari suatu puncak bukit, Budi melihat rumah yang berada di kaki bukit dengan sudut depresi 60 derajat. Apabila tinggi bukit itu 600 meter, tentukan jarak Budi ke rumah itu. Oke, yang pertama kita gambar dulu. Misal ini bukit, ya. Lalu ini si Budi. Lalu ada rumah di kaki bukit. Oke, sudut depresi yang dibentuk adalah 60 derajat. Oke, jadi kita buat seperti ini. Ini garis horizontal, ini pengamat, ya, pengamatannya. Jadi sudut yang terbentuk 60 derajat. Apabila tinggi bukit itu adalah 600 meter. Nah, misal tinggi bukit ini 600 meter. Di sini tinggi si Budi diabaikan, ya. Jadi apabila tinggi bukit tersebut 600 meter, maka jarak Budi ke rumah tersebut berapa meter gitu. Di sini kita misalkan jarak Budi dengan rumah itu R, ya. Kita akan mencari nilai R-nya di sini berapa. Oke. Perbandingan trigonometri yang akan kita gunakan, karena ini kita akan mencari ini kan membentuk segitiga nih, ya, membentuk segitiga siku-siku. Di sini kita akan mencari nilai R. Nilai R di sini sama dengan sisi terpanjang atau sisi miring dari segitiga ini. Kalau di sini sudut depresinya 60 derajat, maka sisi yang menghadap sudut ini adalah sisi depan. Sisi depan di sini adalah 600 meter depan. Sedangkan R di sini adalah sisi miring. Maka perbandingan trigonometri yang akan kita gunakan adalah perbandingan sinus atau sin. Sudutnya 60, sin 60. Sin 60 sama dengan demi. Sin 60, sin demi. Depan per miring. Depannya sama dengan 600, miringnya yang kita cari R. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 sama dengan 600 dibagi R. Atau ya R-nya kita kali ke kiri. R kali akar 3 per akar 2 sama dengan 600. Nah, sehingga nilai R sama dengan 600 dibagi, ini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian, 600 dibagi akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu, oke, kita ubah menjadi perkalian.
Berarti akar 3 per 2-nya kita balik juga. 2 per akar 3. Sehingga R sama dengan 600 kita kali 2 per akar 3. Atau bisa kita lebih sederhanakan menjadi R sama dengan 600 kita kalikan 2. Jadi 1200 per akar 3. Nah, akar 3 di sini. Oke, akar 3 di sini bisa kita langsung kita bagi dengan 1,73 sama seperti contoh yang sebelumnya, atau kita mau ini ada cara nih, kita mau buat si akar 3-nya ini tidak di bawah, maunya naik setara dengan 1200. Caranya gimana? Caranya kita kali dengan akar 3. Akar 3 per akar 3, akar 3 per akar 3 kan 1. Ini artinya kita kali juga dengan 1. 1 itu bisa direpresentasikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga di sini kita dapatkan 1200 kita kali akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi 1200 dibagi dengan 3 dikali akar 3. Akar 3 ini akar 3-nya ini. Oke, sehingga sama dengan 400 akar 3. 400 akar 3, kalau akar 3 itu 1,73, maka 400 dikali 1,73 itu sama dengan 692 meter. Maka jarak Budi dengan rumah gitu ditempuh dengan jarak 692 meter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalian harus ini ya. Jadi kalian harus hafal untuk sudut istimewa sin dan cos. Kenapa? Karena sudut istimewa sin dan cos ini nggak cuma di matematika wajib aja kalian pelajari. Nanti kalian akan menemukan juga pada matematika peminatan di bab vektor dan di mata pelajaran lain seperti fisika ataupun kimia. Nanti kalian akan ketemu dengan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, ataupun teman-temannya yang lain. Oke, sampai sini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi saya via WA, psikologi, atau email. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.